Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan mengenai kelengkapan data di dalam pemutakhiran data mandiri yang harus dilakukan oleh ASN melalui aplikasi My SAPK. Pada pertemuan yang kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana cara aktivasi akun pemutakhiran data ini melalui aplikasi My SAPK, yang mana My SAPK tersebut bisa melalui HP yang berbasis Android maupun melalui desktop. Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa dokumen yang harus kita siapkan di dalam pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi My SAPK. Data-data yang harus dimutakhirkan ada beberapa. Yang pertama adalah data personal. Data personal itu berisi informasi mengenai data diri PNS. Yang kedua ada data riwayat yang berisi data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung. Kemudian data apa saja yang harus dimutakhirkan oleh PNS? Yang pertama di sini ada beberapa. Yang pertama ada data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat, riwayat SKP 2 tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS dan PNS, riwayat organisasi. Beberapa dokumen yang harus disiapkan dari hal-hal tersebut adalah data yang harus dimutarikan oleh P3K dan PPT non-ASN, diantaranya adalah data personal, data riwayat diklat, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi. Jadi yang pertama tadi adalah data yang harus dimutakhirkan oleh PNS. Kemudian yang kedua ini adalah data yang harus dimutakhirkan oleh PPPK dan PPT non-ASN. Yang pertama data personal yang berisi data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Kelengkapan data yang harus kita siapkan Bapak Ibu, yang pertama adalah NIK baru, NIK, nama, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email, nomor HP, nomor telepon, nomor NPWP, dan nomor BPJS. Jadi ini sebelum kita nanti memutakhirkan data ini harus kita siapkan teman-teman dan Bapak Ibu. Kemudian data yang jenis dokumen yang harus diupload atau diunggah di dalam aplikasi adalah KTP. Jadi KTP ini bisa kita scan nanti kemudian kita unggah di dalam aplikasi My SAPK. Selanjutnya yang kedua adalah riwayat jabatan. Riwayat jabatan berisi informasi riwayat jabatan yang berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN. Elemen data yang harus dipersiapkan adalah jenis jabatan, jenis nama jabatan, TMT eselon, dan TMT jabatan. Kemudian dokumen pelengkap yang harus diunggah adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan PNS dari jenjang paling tinggi sampai dengan jenjang yang paling rendah. Elemen data yang harus kita persiapkan Bapak Ibu adalah tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah,
nama sekolah. Selanjutnya, untuk dokumen pelengkap yang harus kita unggah adalah ini ijazah dari tingkat SD sampai dengan tingkat ijazah pendidikan terakhir, Bapak Ibu. Jadi kita persiapkan dokumen-dokumen ini, kita scan, kemudian nanti kita unggah di dalam aplikasi. Yang berikutnya adalah riwayat diklat. Berisi data informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS. Meliputi diklat struktural, teknis fungsional, seminar atau workshop, magang, dan sejenisnya. Untuk selanjutnya, elemen data yang harus kita siapkan adalah jenis diklat, nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, dan institusi penyelenggara. Untuk selanjutnya, dari masing-masing diklat tersebut harus kita unggah sertifikat pendidikan atau kursus tersebut. Jadi, berapa diklat yang kita tulis di dalam aplikasi, maka harus kita sertai dengan sertifikatnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat kursus. Berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS. Meliputi seminar, kursus, pembelajaran, pengetahuan keterampilan, dan penataran. Data yang harus kita persiapkan adalah jenis diklat atau kursus, nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, dan durasi institusi penyelenggara. Durasi waktu jam berapa jam, kemudian institusi penyelenggara, teman-teman. Untuk selanjutnya, jangan lupa setiap diklat atau kursus tersebut harus kita sertai dengan mengunggah sertifikatnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat SKP. Riwayat SKP ini berisi SKP selama 2 tahun terakhir yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan maupun pejabat penilai. Elemen data yang harus kita persiapkan Bapak Ibu dan teman-teman adalah jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku, nilai kinerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, data-data tersebut harus kita lengkapi dengan SKP 2 tahun terakhir yang harus kita upload atau kita unggah di dalam aplikasi My APK tersebut. Selanjutnya adalah riwayat penghargaan atau tanda jasa. Berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Data yang harus kita persiapkan adalah jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, dan tanggal SK. Kemudian jangan lupa dokumen tersebut juga harus kita lengkapi dengan mengunggah surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Untuk selanjutnya, yang harus kita persiapkan adalah riwayat pangkat dan golongan ruang yang berisi riwayat informasi, riwayat kepangkatan, dan golongan ruang selama bekerja. Data yang harus kita persiapkan adalah golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT golongan, nomor pertek, tanggal BKN, masa kerja golongan, bulan, tahun, tanggal usul, dan jenis kenaikan pangkat. Dokumen yang harus kita unggah adalah di sini ada surat keputusan kenaikan pangkat dari pangkat terendah sampai dengan pangkat terakhir yang pangkat terakhir kita sekarang. Ini Bapak Ibu, jadi kita persiapkan. Untuk selanjutnya, riwayat keluarga. Berisi
informasi keluarga, orang tua, terdiri dari ayah, ibu, data pasangan atau suami atau istri, dan anak. Data yang harus kita lengkapi adalah di sini ada data orang tua, suami atau anak, gelar depan, tanggal lahir, dan selanjutnya agama, nomor email, jenis dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, status pernikahan, akta kelahiran, status hidup, akta meninggal, tanggal meninggal, nomor NPWP, dan tanggal NPWP. Kelengkapan dokumen yang harus kita unggah adalah kartu keluarga dan buku nikah. Untuk selanjutnya adalah riwayat peninjauan masa kerja. Berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Kelengkapan data yang harus kita persiapkan adalah jenis PMK, instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan. Dokumen yang harus kita unggah adalah surat keputusan peninjauan masa kerja. Berikutnya adalah riwayat pindah instansi. Berisi informasi riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja yang baru. Elemen data yang harus kita persiapkan Bapak Ibu, di sini ada data jenis pindahan, jenis jabatan, jenis pegawai, jenis jabatan baru, instansi kerja lama dan baru, satuan kerja lama dan baru, honor lama dan baru, nama SKPKN, tanggal SKPKN, TMTPI, nomor instansi asal dan tujuan, tanggal surat instansi asal dan tujuan. Dokumen yang harus kita unggah adalah surat keputusan pindah instansi. Saya lanjutkan. Yang berikut adalah riwayat cuti di luar tanggungan negara, yaitu data yang berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Ini jadi jika teman-teman dan Bapak Ibu mempunyai riwayat cuti di luar tanggungan, elemen yang harus kita unggah adalah di sini ada data jenis CLTN, nomor SK CLTN, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif, nomor BKN, dan tanggal BKN. Kelengkapan dokumen yang harus kita unggah adalah surat keputusan penetapan cuti luar tanggungan negara. Kemudian selanjutnya ada riwayat CPNS dan riwayat PNS. Berisi informasi riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Data yang harus kita persiapkan adalah nomor SK CPNS dan tanggal SK CPNS. Dokumen yang harus kita unggah adalah surat keputusan PNS dan SK CPNS. Berikutnya ada riwayat organisasi. Riwayat organisasi ini, elemen-elemen data yang harus kita unggah, yang harus kita persiapkan adalah nama organisasi, jenis organisasi, jabatan di dalam organisasi tersebut, pengalaman, dan tanggal mulai. Kelengkapan dokumen yang harus kita unggah adalah sertifikat organisasi. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman sedikit mengenai data kelengkapan yang harus kita siapkan di dalam pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK. Semoga bermanfaat dan kita persiapkan sebelum nanti kita membuka aplikasi MySAPK. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.